Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 29 ayat 2 sampai dengan 3. Demikianlah firman Tuhan. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, salah satu hal yang paling tidak disukai oleh orang banyak adalah teguran. Teguran dari orang lain terhadap dirinya. Walaupun kita mengerti bahwa teguran itu bermanfaat, tetapi tetap saja banyak orang yang sulit untuk menerima teguran. Oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini, Pengamsal menekankan bahwa betapa pentingnya menerima suatu teguran. Jika kita menolak dan tidak mau mengalah setelah ada teguran, maka kita akan diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Seperti yang dikatakan dalam ayat pertama. Teguran menunjukkan bahwa kasih dan kesempatan yang Allah berikan untuk memperbaiki diri. Dalam bacaan firman ini dapat kita lihat bahwa pengamsal memperingatkan orang yang terus membangkang terhadap nasihat akan mengalami kehancuran dan sulit untuk diperbaiki. Jika menjadi seorang pemimpin yang tidak mau ditegur, maka ia akan menimbulkan kesusahan, menyia-nyiakan harta, bahkan menindas hak orang lemah, menyebarkan dusta, dan memicu kekacauan. Tetapi sebaliknya, orang yang mau diajar dan dididik, bahkan ditegur dengan cara yang keras, akan menjadi seorang yang menyukai hikmat dan menggembirakan orang tuanya, seperti dalam ayat 3. Jika kelak ia menjadi pemimpin, ia akan mendatangkan sukacita, menegakkan keadilan, membela hak orang lemah, dan membawa ketentraman. Saudara-saudari, nasihat ini telah diberikan di dalam Alkitab melalui berbagai contoh dari pengalaman para raja-raja. Ada raja yang jahat, yang merampas hak rakyat dan melakukan penindasan sehingga kerajaannya hancur. Sebaliknya, ada juga raja yang bijaksana sehingga ia disukai oleh rakyatnya dan mampu mendatangkan kesejahteraan bagi kerajaannya. Demikianlah juga dengan hikmat. Sesungguhnya, dalam konsep Ibrani, hikmat adalah keahlian dalam menjalankan hidup. Dengan demikian, orang yang berhikmat adalah orang yang dapat menjalankan hidupnya dengan baik di dalam bermasyarakat. Hikmat tentu akan memberikan banyak keuntungan bagi yang memilikinya. Hikmat akan membuat seseorang terhindar dari bahaya, membuat kita bersukacita, menggembirakan ayahnya karena tidak memboroskan harta. Bahkan hikmat juga adalah hidup yang penuh dengan sukacita dan gembira karena tidak terjerat oleh pelanggaran. Dalam hikmat, kita dituntun untuk memperhatikan orang lemah, seperti dalam ayat 7, merendahkan amarah orang lain seperti dalam ayat 8,
Bahkan hikmat membuat kita mampu menahan diri sendiri, seperti yang dikatakan dalam ayat 11. Dan hikmat juga menuntun kita untuk dapat menerima teguran. Saudara-saudari, pemimpin yang berhikmat akan memberikan keadilan kepada rakyat yang tidak sembarangan memungut pajak, menegakkan kebenaran, dan tentu hikmat akan menuntun para setiap pemimpin untuk dapat bertahan dalam jabatannya. Oleh karena itu, hendaklah dalam setiap rumah orang Kristen, orang percaya, sangat diharapkan agar orang tua mendidik, memberikan teguran dan disiplin supaya anak dapat memiliki hikmat. Anak yang sulit ditegur oleh orang lain pada akhirnya akan mengalami kehancuran dan kebinasaan, seperti yang telah terjadi pada salah satu anak Daud yang bernama Adonai. Saudara-saudari, sebagai orang tua, marilah kita memohon hikmat dari Tuhan agar kita dapat mendidik anak-anak yang dipercayakan Tuhan dalam keluarga kita. Sebagai anak, hendaklah memandang teguran sebagai pondasi yang ditanamkan dan disediakan Tuhan untuk mendewasakan diri kita. Terhadap setiap nasihat dan teguran, janganlah kita mengeraskan hati, karena membangkang adalah awal dari kehancuran diri sendiri, orang lain, bahkan masa depan kita. Demikianlah kiranya firman Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.